Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Angguna Klarini dan rekan saya. Dan dengan saya Subki Abdul. Tentunya di Senin 31 Agustus 2020 kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Anggun, apa kabar hari Senin ini? Sangat baik sekali, Yuki. Dan kita juga berharap bahwa pemirsa semua yang sedang menyaksikan DPR Parlemen yang baru saja menyaksikan secara langsung kami dari Komisi 4 DPR RI rapat kerja bersama dengan Menteri KLHK juga dalam keadaan baik. Dan ini kabar buruk mungkin masih dari COVID-19, ada 175.000 lebih pasien ataupun juga masyarakat yang terinfeksi positif COVID-19, dan juga Jakarta, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Jawa Barat masih menduduki 5 provinsi yang memiliki angka positif COVID-19 tertinggi. Sekali lagi, nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana topik utama masyarakat tidak disiplin, kasus COVID-19 terus meningkat. Tapi sebelumnya kita akan hadirkan ke hadapan Anda terlebih dahulu headline media online setelah jeda berikut ini. Headline media online kita awali dari www.detik.com. Pimpinan DPR RI, anjay, ini lebih baik atasi corona dan gerakan ekonomi. Fenomena istilah anjay dapat ditarik ke ranah pidana kini menjadi polemik di masyarakat pasca pernyataan Komnas Perlindungan Anak pimpinan DPR RI. Nilai istilah anjay ini tak perlu diperdebatkan secara tak sehat. Pernyataan Komnas PA tersebut ini istilah anjay menurut Dasko merupakan tafsir terhadap satu kasus, bukan pidana secara umum. Hal itu yang menurut Dasko menjadikan anjay berpolemik. Istilah anjay dapat ditarik ke ranah pidana pun menurut Dasko perlu dikaji mendalam dan tak perlu diperdebatkan. Sebab ada yang lebih penting menurut Dasko untuk dipikirkan seperti menjalankan protokol COVID, mengatasi corona, juga pergerakan ekonomi di Indonesia. Nah, mungkin Anda salah satu, mungkin juga Anggun yang sering menggunakan kata anjay. Di beberapa tempat kita untuk berkumpul dengan teman-teman mungkin ada tersiar kabar seperti itu. Namun benar kata Bapak Dasko bahwa seharusnya kita lebih berfokus bagaimana penanganan terkait dengan COVID-19 sendiri. Betul, tidak memperpanjang lagi ya. Stop sampai di sini kita harapkan ya. Betul sekali. Dan kita beralih ke berita berikutnya, di mana www.republika.co.id membahas terkait dengan warga Palestina memilih merobohkan rumahnya sendiri. Dan seorang warga Palestina, Al-Borkan, di sini juga memilih untuk merobohkan sendiri rumahnya yang berdiri di Yerusalem Timur, wilayah yang dianeksasi Israel. Di sini Borkan juga melakukan itu setelah pengadilan memutuskan bahwa rumahnya dibangun secara ilegal karena harus dibongkar. Pria berusia 35 tahun tersebut diberikan dua pilihan, yaitu memilih menghancurkan sendiri rumahnya atau Dewan Kota yang merobohkan rumahnya dan mengirimkan biaya tagihan perobohan bangunan. Dan Israel secara terus-menerus merobohkan rumah-rumah yang dibangun warga Palestina di tanahnya sendiri di Yerusalem Timur dan tepi barat yang diduduki rumah warga Palestina akan dihancurkan apabila tak memiliki izin konstruksi dari Israel, dan menurut Borkan izin tersebut sulit diperoleh. Borkan mengaku sangat kecewa setelah di sini dirinya menyewa bulldozer untuk merobohkan sendiri rumahnya di depan matanya. Selama 4 tahun bekerja, ia telah menginvestasikan semua tabungannya untuk membangun rumah tersebut, bahkan hingga berhutang sebesar 800.000 shekel. Ya, ini konflik permasalahan di wilayah Yerusalem Timur, tepatnya di wilayah negara Palestina dan juga Israel terus berlanjut ya. Kita balik ke www.kompas.com. Kronologi adik ipar Edo Kondologit tewas di tahanan, ditembak saat ditangkap dan dianiaya di dalam sel. Ini kabar cukup buruk. Adik ipar politisi PDIP Edo Kondologit berinisial YKR tewas saat berada di dalam sel tahanan Mapolres Sorong, Papua. Kasat Reskrim Polres Sorong Kota AKP Misbakul Munir mengatakan korban sebelumnya ditangkap polisi pada tanggal 27 Agustus 2020. Penangkapan adik ipar Edo Kondologit tersebut atas kasus dugaan pencurian dan pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan terhadap seorang nenek berusia 70 tahun. Saat ditangkap, kaki yang bersangkutan juga terpaksa ditembak petugas karena dianggap melawan dan berusaha melarikan diri.
Setelah itu yang bersangkutan dijebloskan ke dalam sel tahanan Mapolres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun naas saat berada di dalam sel tersebut, YKR justru diduga dianiaya tahanan lain hingga tak sadarkan diri. Dari hasil penyelidikan sementara, tahanan yang melakukan penganiayaan terhadap YKR itu diketahui berinisial C, dan saat kejadian tersebut korban sempat dievakuasi petugas ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Namun nyawa korban tak berhasil diselamatkan. Ini ada video yang beredar di sosial media terkait dengan bagaimana Edo Kundologit, seorang politisi PDIP, mengamuk saat mengetahui bahwa saudaranya ini meninggal dunia di dalam tahanan. Kita harapkan sekali lagi penyelidikan terkait dengan kasus ini bisa terus dilakukan oleh kepolisian dan kita tunggu nanti hasilnya seperti apa ya. Dan pemirsa, tadi sudah kami hadirkan 3 headline media online yang terbit pada hari Senin 31 Agustus 2020. Kita akan kembali dengan topik utama. Pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen Petang. Komisi 10 DPR RI menyoroti masalah yang dihadapi perguruan swasta di masa pandemi COVID-19. Salah satunya yang paling krusial, biaya operasional serta honor bagi para guru yang masih terhambat. Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah Amalia saat rapat dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS di Gedung Nusantara II DPR RI. Ledia mengungkapkan salah satu kendala bagi perguruan swasta di masa pandemi ini, biaya operasional yang enggan dibayarkan orang tua murid mengingat kegiatan belajar mengajar dilakukan jarak jauh. Nah, ketika nggak bayaran, akhirnya operasional sekolah terhambat. Padahal kan misalnya pembelajaran jarak jauh harus bayar listrik, bayar pulsa, dan segala macam. Dan gaji guru. Nah, akhirnya kemudian ini jadi hambatan satu. Kedua, selama ini memang bantuan-bantuan pemerintah itu lebih banyak ke negeri. Ya wajar ya, karena sekolahnya didirikan oleh negeri. Tetapi alokasinya itu prosentasenya memang hanya sekitar 7% dari segitu banyak perguruan tinggi swasta kan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, hingga saat ini bantuan untuk perguruan swasta masih belum menjadi prioritas pemerintah. Hal ini menurutnya berhubungan dengan labelisasi di masyarakat yang menyatakan sekolah atau perguruan swasta merupakan sekolah yang besar dengan SPP yang mahal dan memadai untuk operasional sekolah. Betul, tapi itu hanya 10% daripada jumlah sekolah swasta. Lebih banyak lagi mereka yang sekolah-sekolah yang memang pada posisinya itu boleh dikatakan berebut pangsa pelajar dan mereka pada posisi yang boleh dikatakan mungkin pilihan yang terakhir sekali. Alda dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Masih bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya Anggun, dan kita masuk dalam topik utama terkait dengan masyarakat tidak disiplin, kasus COVID-19 semakin meningkat. Dan di sini masyarakat dianggap tidak disiplin dan mempengaruhi kasus COVID-19 meningkat. Di sini pandemi belum juga bisa ditangani. Tingkat positif sampel uji usap kembali meningkat. Dan ruang perawatan rumah sakit rujukan di berbagai kota pun kian padat. Ditengarai akibat aktivitas masyarakat yang mulai normal termasuk ramainya masa liburan, pertambahan jumlah kasus COVID-19 kembali memecahkan rekor tertinggi dalam sepekan terakhir. Data yang dilaporkan kepada gugus tugas menunjukkan adanya pertambahan kasus sebanyak 2.719 pasien pada Kamis pekan lalu. Angka tersebut terus merangkak naik hingga pada Sabtu pekan lalu mencapai 3.308 pasien. Dan kemarin jumlah pertambahan kasus menurun sedikit menjadi 2.858 pasien. Dan Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah untuk mewaspadai peningkatan kasus COVID-19 setelah hari libur panjang dengan cuti bersama pada pekan lalu. Menurut Puan, hal ini dianggap masa liburan tersebut banyak masyarakat yang berpergian keluar kota atau ke tempat-tempat wisata. Ia meminta pemerintah meningkatkan pencegahan penyebaran COVID-19 karena adanya hari libur di mana banyak orang berpergian keluar kota atau ke tempat wisata. Puan mengingatkan kembali pemerintah agar terus melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, jaga jarak aman, hindari keramaian orang, dan lakukan tes kesehatan. Lakukan tes kesehatan minimal apabila mungkin
Anda berinteraksi atau juga sering melakukan aktivitas di luar rumah atau juga berpergian keluar kota dan juga sering mungkin menggunakan transportasi umum, ini juga mungkin harus dilakukan secara berkala, juga minum vitamin, jaga jarak dan juga mencuci tangan secara rutin. Ini juga harus terus dilakukan protokol kesehatan, namun yang lebih baik mungkin Anda tetap berada di rumah saja kalaupun tidak ada hal-hal yang dianggap perlu ataupun juga penting. Nanti kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana nih meningkatnya angka positif COVID-19. Pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen Petang. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali lagi di Suara Parlemen masih membahas terkait dengan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Ya, hingga Senin 24 Agustus 2020 minggu lalu, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 155.412 orang dengan 111.060 sembuh dan 6.759 meninggal dunia. Puan mengatakan prosedur pelacakan terutama di tingkat RT RW harus ditingkatkan. Menurutnya perlu diwaspadai munculnya klaster baru di level keluarga. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta agar protokol kesehatan di perkantoran ditingkatkan. Hal ini agar penularan COVID-19 di klaster perkantoran dapat ditekan. Ia khawatir penyebaran COVID-19 di klaster perkantoran terus meningkat dan menurutnya hal tersebut harus didisiplinkan. Karena tanpa kedisiplinan di klaster perkantoran akan bertambah banyak. Ia menilai jika kasus COVID-19 terus bertambah, tentunya soal protokol COVID-19 ini dianggap kurang berhasil. Sehingga takutnya nanti ditinjau kembali soal pembukaan perkantoran dan ini merugikan semua pihak, baik pemilik usaha maupun para pegawai yang ada. Kita sekali lagi juga berharap ini sampai dengan 31 Agustus 2020 dari data yang saya ambil ini kurang lebih sudah 175.000 lebih pasien COVID-19 dan juga sebagai informasi juga bahwa sejumlah rumah sakit khusus untuk menangani pasien COVID-19 juga sudah mulai kekurangan tempat tidur terkait dengan kekurangan ruang ICU. Kita harapkan sekali lagi masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga tetap berada di rumah apabila tidak ada hal-hal yang dianggap perlu dan juga penting. Pastikan sekali lagi bahwa pandemi COVID-19 masih terus berlangsung dan juga masih terus bertambah. Seperti itu, kita harap sekali lagi bahwa vaksin akan segera ditemukan ya Gun ya. Betul sekali, oke. Dan pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang menjadi headline 2 online dan topik utama pada sore hari ini, maka berakhir pula perjumpaan kita. Saya Anggun Daktarini dan saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.